Oke, selamat malam teman-teman. Di sini pada malam ini kita akan berkegiatan yang namanya sprint planning meeting, di mana nantinya product owner akan menjelaskan produk vision, produk backlog, dan lain sebagainya pada sprint planning meeting kali ini. Untuk itu, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Saya Igusta Yuniki Jagadita sebagai Scrum Master dengan NIM 120423004. Saya Presensialeta dengan NIM 12042323098 sebagai Product Owner. Saya Wahidi Trisusanto dengan NIM 1204230059 sebagai Dev Team. Saya Tata Julista Prasetyo dengan NIM 12042300023 sebagai Development Team. Baik, setelah selesai perkenalan semua, untuk pihak yang akan share screen, boleh untuk share screen sekarang juga. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat namanya aplikasi Last Bite. Jadi apa sih aplikasi Last Bite ini? Jadi aplikasi Last Bite merupakan program yang memfasilitasi penjualan makanan yang masih layak konsumsi, namun itu berlebih atau surplus dan mendekati tanggal kadaluarsa. Kita fokusnya dari restoran, kafe, atau supplier sih. Terus selanjutnya dengan harga yang terjangkau ini, itu tuh tidak menjual sampah teman-teman. Tapi kita itu memanfaatkan stok makanan yang tetap aman dan berkualitas sehingga mengurangi pemborosan sebelum makanan tersebut menjadi limbah. Jadi, kita juga menganut namanya SDGs. SDGs yang kita anut yaitu SDGs 12, di mana mendorong efisiensi penggunaan sumber daya pangan dan strategi pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya bisa next ke product vision. Oke, kita juga punya visi dari produk kita sendiri, yaitu menciptakan platform yang menghubungkan restoran dengan konsumen, atau restoran, kafe, atau supplier juga terhadap konsumen untuk menyelamatkan surplus makanan atau makanan yang berlebih dari produksi harian yang layak dikonsumsi. Dengan menyediakan proses pembelian ini itu lebih mudah, cepat, dan juga harganya lebih terjangkau, sehingga memberikan kontribusi nyata pada masyarakat dalam mengurangi food waste. Dan juga kita ada produk goalnya. Yang pertama ada mengembangkan platform ini, pemesanan ini yang terintegrasi. Yang kedua ada memungkinkan pembeli memperoleh makanan dengan harga yang terjangkau, karena meskipun mendekati masa expired, itu tuh makanannya masih bisa layak dikonsumsi. Dan yang terakhir ada yang menyediakan pelacakan penyelamatan makanan per produk untuk mengurangi food waste secara berkelanjutan. Dari produk vision dan produk goal di sini, apakah teman-teman ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Oke, untuk saya sih belum ada, tapi kalau untuk development, apakah ada pertanyaan? Sampai sejauh ini belum ada pertanyaan sih dari Dev Team. Bisa Oke. dilanjut saja dulu. Baik. Oke, aku lanjut ya. Lanjut ke bagian produk backlog. Sebelum ke produk backlog ada namanya user story. User story di sini ada user story dan acceptance kriteria. Karena kita itu ada dua user, yaitu pembeli sama penjual. Jadi pertama kita akan menjelaskan tentang user story pembeli. Di mana user story pembeli itu kebanyakan pembeli itu ingin sebelum tampilan login pada aplikasi tersebut ada penjelasan tentang food waste. Karena tadi itu food waste kita sudah sempat sebut ya, agar pembeli tersebut tuh dapat memahami apa tujuan aplikasi ini dibuat. Selain ada informasi tentang aplikasi, di pembeli tuh kadang tuh juga ingin fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasi tersebut, tapi tidak secara kompleks, tapi singkat aja di awal. Jadi untuk acceptance kriterianya itu ada untuk awal-awal web atau aplikasi ada slide intro dengan penjelasan terkait food waste, aplikasi Last Bite, dan juga fitur-fitur yang ada di aplikasi Last Bite kita. Nah, next-nya ada tombol Let's Start dan juga next untuk ke halaman login. Seperti itu untuk user story pembeli. Selanjutnya kita bisa next aja ke user story penjual. Nah, di user story penjual itu kebanyakan penjual ingin melihat informasi tokonya di aplikasi itu. Jadi, agar mudah penjual memahami kondisi toko hari ini tuh lagi kayak gimana sih.
Makanya itu di acceptance kriterianya ada menampilkan total pesanan dan juga ada menampilkan status pesanan di hari itu. Jadi agar penjualnya bisa tahu gimana kondisi toko selama di satu hari itu. Oke, ini sudah menjelaskan user story. Singkat aja, langsung aja ke produk backlog-nya. Di produk backlog itu ada fitur-fitur. Di sini di sini aku udah jelasin sih, udah masukin list-list prioritas. Ada di list prioritas itu ada prioritas 1 sampai 3. Di situ aku ngertiin sebagai sprint 1 sampai sprint 3. Jadi mungkin dev team-nya bisa dilihat atau bisa dirobek juga nggak apa-apa, tapi kasih konfirmasi. Untuk di prioritas 1 seperti yang ada di user story pembeli, di mana adanya splash screen atau juga intro untuk edukasi food waster itu sendiri, dan juga penjelasan singkat fitur-fitur aplikasi Last Bite. Terus halaman selanjutnya ada login dan register. Nah, di login register itu aku maunya jadi sebelum login, penjual sama pembeli itu disuruh milih dia tuh as penjual apa as pembeli. Kalau as pembeli nanti loginnya ke pembeli, dashboard pembeli. Kalau penjual nanti loginnya ke dashboard penjual. Seperti itu. Jadi untuk prioritas 1 itu lebih ke untuk fitur yang bisa dirasakan oleh pembeli. Itu di sprint pertama mungkin bisa dicek juga untuk dev team-nya. Nah, untuk di prioritas kedua itu aku artiin sebagai sprint kedua, di mana lebih fokus ke dashboard-nya penjual. Jadi penjual bisa melihat dashboard itu. Juga ada kayak chat penjual dan pembeli, ada ada dashboard penjual gitu-gitu. Nah, untuk sprint ketiga itu kayak untuk mengkomplekskan aja aplikasi yang ada, untuk fitur-fitur aplikasi pada Last Bite ini. Jadi mungkin teman-teman dev team bisa melihat dan juga bisa bantu diskusi gimana enaknya susunan untuk prioritas pada produk backlog. Kalau dari aku sih fiturnya ingin seperti ini. Mungkin dev team bisa membantu. Oke, untuk dev team, apakah ada masukan? Dari aku terlebih dahulu, pastinya ada bisa scroll ke atas sebentar untuk yang fitur pembeli nomor 8. Nah, itu kan tertulis ya, daftar 3 pilihan metode pembayaran. Nah, apakah metode pembayarannya ini kita buat sendiri, kayak sistemnya kita buat sendiri atau kita pakai pihak ketiga? Itu aku mau tanya. Dan biasanya kalau sepengalaman aku untuk pembayaran debit itu agak rumit. Kalau bisa aku sarankan pakai QRIS aja. Jadi kalau saran aku itu yang metode pembayaran itu kita pakai pihak ketiga aja supaya beban dari Brevim itu lumayan berkurang karena sistem pembayaran jujur itu lumayan kompleks sebenarnya. Dan itu aja sih saranku untuk yang sekarang, yang di bagian pembeli, yang metode pembayaran. Terus itu bisa turun ke bawah, scroll ke bawah yang daftar prioritas tadi. Nah, ini kan produk backlog ini kan banyak prioritasnya ya. Nah, sedangkan tadi dibilang pas pertama itu, semisal kalau habis flash screen itu ada 2 pilihan antara mau ke pembeli dan penjual. Nah, kalau saranku itu prioritas dashboard penjual atau ya dashboard bagian penjual itu juga diprioritasin 1. Nah, kenapa? Soalnya supaya penjual itu juga bisa ngerasain gitu fiturnya duluan. Nah, jadi nggak tumpang tindih di satu user aja, cuma balance gitu, walaupun perlahan-lahan fiturnya ditambahin. Nah, kalau saran aku dashboard penjualnya itu dinaikin prioritas 1. Nah, sedangkan yang metode pembayaran itu agak diturunin prioritasnya karena eh kalau bisa-bisa aja secara cepat kalau nggak salah. Jadi menurut aku yang lebih prioritas itu yang dashboard, yang fitur-fitur penjualnya juga harus sama seperti yang fitur pembeli gitu. Kalau dari aku itu dulu sih.
Berarti menurutmu untuk dashboard penjual tuh ditaruh di bawahnya dashboard pembeli apa gimana susunannya? Yang Nah, akan dilakukan kalau di prioritas misalnya, pertama. kalau misalnya iya, maksudnya kayak urutannya itu iya benar dashboard pembeli, terus dashboard penjual, itu kemudian produk dan tambah keranjang untuk dashboard pembeli. Terus fitur lainnya itu untuk menjual itu juga tambah produk surplus. Nah, terus pokoknya urutan-urutan yang ada di prioritas 3 itu nggak semua, cuma dasar dulu aja fitur pembeli kayak impact food wasted per item, check out metode pembayaran itu prioritasnya bisa diturunin satu tingkat lebih bawah atau prioritas 2. Seperti itu sih. Nah, kalau di aku Kalau kan dari aku. prioritas 1 itu diartiin jadi sprint 1. Nah, untuk dev team gimana? Untuk sprint 1 maunya fokusnya kemana? Ke dashboard kan tadi, penjual dan pembeli. Terus selanjutnya? Terus kayak detail dashboardnya apa aja. Semisal di dashboard pembeli ada produk-produk. Nah, kita kerjaan juga dalam produknya itu gimana. Terus kita ini untuk tambah keranjang sih kalau kata aku. Nah, itu pun baru satu. Maksudnya kayak dashboard pembeli. Terus detailnya itu juga kita algoritma yang tambah Bisa keranjang itu diulang, Kak. baru. Soalnya putus-putus. Jadi gimana? Ulang. Oh, maaf. Jadi yang urutannya itu, jadi dia dashboard pembeli. Terus nanti kan dashboard pembeli banyak ininya, banyak detail produknya. Itu kita detail dulu. Terus kan di sprint itu juga ngerjain dashboard penjual. Maaf sebelumnya, Wahyudi, untuk sinyalmu putus-putus sekali. Bisakah diulang lagi karena pas waktu kamu menyampaikan tersendat-sendat seperti itu. Jadi kami semua agak bingung gitu jika kamu menyampaikannya. Terima kasih. Oke. Jadi simpelnya aja deh. Nanti di sprint 1 ngerjain dashboard, terus detail produknya untuk user. Terus untuk user penjualnya dashboard plus yang tambah produk surplusnya. Udah sih. Kalau sprint 1 menurutku udah cukup sampai situ. Berarti untuk metode pembayaran bisa diturunin ke sprint berapa ya, dev team? Kalau menurut aku sprint 2 sih. Sprint 2. Oke. Untuk profil pembeli sama dashboard penjual tuh dinaikin aja ke sprint 1 apa gimana? Untuk profil boleh deh di sprint 1-nya. Itu pembeli dan penjual kan? Kalau ya berarti boleh di sprint 1-nya. Berarti untuk sprint 1 fokusnya ke dashboard pembeli penjual sama fitur-fitur singkatnya aja kan buat pembeli dan penjual. Benar-benar. Iya. Soalnya untuk sprint pertama 2 minggu ya, jadi dev team bisa merancang dari tampilan splash screen-nya sampai di fitur-fitur singkat penjual dan pembeli. Untuk di sprint 2 dan 3 apakah ada yang mau di ini lagi? Saat ini belum ada sih kalau dari aku. Ini saya hanya masukkan sih untuk dev team. Ini kan tadi permintaan dev team yang untuk sprint pertama kan fokusnya kan lumayan banyak dan waktunya hanya 2 minggu. Apakah dev team menyanggupi gitu? Soalnya kan juga langsung dashboard pembeli dan dashboard penjual juga. Itu kan juga dua hal yang agaknya sama tapi kan berbeda juga. Apakah bisa untuk dev team? Hanya masukkan aja sih, tanya aja. Takutnya terbebani atau gimana. Kalau semisal di sprint pertama, sebenarnya kalau misalnya cuma dashboard-nya aja bisa. Cuma yang aku nggak yakin itu di tampilan detail-detail produknya. Itu kan beda lagi kan, detail setiap produknya. Itu
bisa dipikirkan ulang lagi itu disanggupi atau enggak. Kayaknya kalau misalnya mau dijamin sprint pertama itu dashboard-nya udah jadi sih. Atau enggak yang detail produk dan tambah keranjangnya itu dibedakan. Jadi ada detail produk dan tambah keranjang untuk apa sih, penjual sama pembeli itu dibedakan, soalnya kan pasti berbeda kan. Nah, siapa tahu bisa yang di sprint pertama itu diprioritaskan ke yang si penjual dulu, nanti yang sprint 2 baru kalian buat yang pembeli gitu. Apakah bisa kayak gitu? Jadi biar kalian nggak langsung, apa ya, mengerjakan semuanya gitu di sprint pertama, apalagi detail produk dan tambah keranjang kan pasti berbeda juga antara penjual dan pembeli, kayak gitu. Itu di produk backlog-nya juga udah aku susun sih. Prioritas pertama itu untuk dashboard pembeli aja. Jadi nggak nyenggol dashboard penjual. Makanya itu untuk dashboard penjual aku taruh di 3. Karena kenapa sprint pertama itu buat pembeli? Supaya pembeli itu bisa nyoba dulu kan. Kan ada sprint retrospektif kan. Jadi pembelinya bisa nyoba fitur di sprint pertama gitu. Kalau dev team gimana emang? Kalau semisal mau difokusin ke satu user dulu di 2 sprint pertama boleh sih berarti. Iya, Kalau itu mau emang fokusnya. Berarti nggak ada yang ngubah dong, tetap apa Oh, sama kayak yang boleh. di ini aja. Ya kan berarti. Iya. Coba dicek dulu untuk metode pembayaran apa emang mau di sprint 1. Itu kan dari sisi pembeli kan pastinya. Oh ya, menanggapi metode pembayaran bisa bisa diganti pakai QRIS saja, QRIS. Jadi cash, e-wallet sama QRIS. Harusnya Berarti kalau metode pembayaran kan itu kan pakai e-wallet, QRIS itu berarti kita kan apa ya, ngehubungin si penjual nggak sih? Kita harus nyangkutin penjual juga karena itu kan pasti e-wallet dan QRIS-nya dari penjual buat pembayaran kan? Apa ditaruh di iya, sprint kalau 3 gitu. bareng sama penjual? Iya, mungkin kayak checkout dan metode pembayarannya sprint 3 aja kali ya. Terus Berarti favorit bagaimana? menu dan toko itu Berarti bagian mana yang mau dipindah ke mau dipindah ke sprint ketiga? Yang agaknya mungkin yang i- itu deh, nyambung sama antara penjual dan pembeli aja deh. Jadi biar kita nggak dari awal nggak bingung mana yang buat penjual dan pembeli. Jadi yang kayak tadi metode pembayaran kan pasti nyangkutin penjual sama pembeli. Jadinya kita taruh di akhir aja buat yang bisa merasakan antara penjual dan pembeli kayak gitu. Gimana Dev Team? Itu masukan aja sih. Kalau mau diubah lagi nggak apa-apa. boleh. Boleh sih, boleh kalau sarannya gitu sih. Untuk dev team bagian UI UX-nya gimana? Apakah mau untuk tampilan detail produk tambah keranjang pembayaran gitu mau ditaruh di sprint ketiga apa gimana? Kalau semisal dari segi UI UX-nya sih sebenarnya bisa-bisa aja di tahap pertama. Sedangkan kan UI UX cuma jadi kayak patokan nanti gimana tampilannya kan. Nah, kalau semisal algoritma dalamnya itu menurut aku tetap di sprint 3 sih nggak apa-apa. Cuma untuk UI UX-nya kan kita ngedesainnya itu udah langsung satu halaman kan. Dan biasanya satu halaman pasti dong ada keranjang belanjanya di dashboard itu. Nah, jadi kalau semisal UI UX-nya itu harusnya sih aman aja. Kalau semisal maksudnya kayak nggak berpatok pada prioritas, bisa aja di sprint 1. Cuma kalau mau juga apa namanya? Fokus ke salah satu usernya dulu kan. Berarti nanti UI UX-nya bertahap. Jadi nanti ada UI buat pembeli, ada UI buat penjual. Nah, nanti UI buat pembeli itu akan dijalankan di sprint 1. Nah, UI buat penjual itu direncanain pas sprint kedua. Gitu. Karena nanti kan di sprint ketiga kita udah lanjut ke user penjualnya kan. Pin dulu. Oke, berarti buat UI UX sesuai sama ini aja ya, sesuai sama
bagian dev tim nge-code-nya. Oke. Oke. Ada lagi? Mungkin dari dev tim satunya bisa on mic sekarang untuk bertanya. Ya, dari aku sebagai dev team mau bertanya. Ada yang di user story pembeli ini, yang di bagian 9 ini kan ada icon peta map GPS menampilkan jarak dari lokasi user, list resto terdekat. Nah, kalau dari dev team ini apakah bisa menyarankan fitur-fitur ini tuh bisa dihilangkan karena fitur-fitur maps ini tuh kurang memungkinkan untuk satu kali sprint. Maksudnya semuanya kah atau list resto-nya tetap? Untuk maps aja atau gimana Mas Wahyudi? Ini mau dua-duanya? Kalau Gimana? tapi kalau misalnya So- list resto terdekat itu apa nggak satu sama maps? Iya, benar. Iya. Jadinya kan Ya sih, itu kalau ya misal dua-duanya. kalau misal mau menghilangkan yang maps berarti list restonya berarti nggak usah dong tetap. Jadi nggak usah semua. Kalau list restonya bukan diganti terdekat tapi kayak list resto terfavorit gitu gimana? Nah, boleh soalnya kalau nggak ada di Maps kan susah juga ya bagi pembeli mau nyari restonya berdasarkan apa gitu. Kalau semisal cuma kalian sebagai dev team bikin saran kayak menghilangkan tanpa ngasih solusinya kan susah. Nah, bener apa kata product owner untuk coba berdasarkan favorit dengan cari rating mereka di Google gitu bisa kan ada kayak gitu. Iya, cantumin aja ini kayak resto ini berapa rating gitu. Gimana Oh, ya menurut? berarti untuk list restonya diganti yang terfavorit. Iya, berdasarkan rating. Tapi dari kaliannya menyanggupi apa enggak sebelumnya Iya. kayak gitu. Kalau saran itu nggak usah kayak gitu soalnya dia nambah algoritma baru lagi. Nah, kalau saranku itu nanti saat pembeli mau check out, itu tuh nanti ada kayak profil restonya itu ada di mana. Jadi kayak rating dan alamat restonya itu di mana. Jadi nggak usah kayak kita ngefilter lagi menurut rating ini tuh apa gitu. Menurut rating mana resto yang paling terfavorit gitu. Daripada gitu, mending kayak pembeli bebas mau pilih apa aja. Tapi nanti sebelum beli ada alamat restonya di mana dan ratingnya berapa gitu. Itu lebih Oh, efisien gak sih kayak jadi gitu daripada kayak kalian kalau misalnya lagi searching tempat makan di Google gitu gak sih, Wahyudi? Iya, benar-benar. Ada alamat Berarti dan rating. pembelinya harus CO dulu biar tahu itu bintang berapa gitu. Enggak, nanti Nggak harus. sebelum benar-benar. Jadi sebelum CO itu nanti bakal ada kayak alamatnya di mana, terus ratingnya berapa. Bahkan sebelum CO gitu. Jadi kayak cuma Informasi nambah aja. ke keranjang, iya kayak fitur lokasinya di mana aja gitu. Oh, jadi lokasi GPS ini bisa diganti. Iya, GPS-nya bisa diganti sama alamat restonya ya. Mungkin Berarti dari alamat sama ratingnya kan berarti. Ya. bukan iya. Tapi itu Oke. nanti ke detail resto. Kayak gitu. Oke. Udah sih. Ada lagi? Cukup dari dev team, cukup ya Wahyudi. Cukup. Oke, Kembalikan saya ke pun juga Terima kasih ya cukup. Dev Team. Saya juga cukup dari Scrum Master atas penjelasannya dan beberapa masukan yang saya berikan. Apakah Product Owner akan menyampaikan hal-hal lain sebelum penutupan? Cukup sih, mungkin untuk Scrum Master bisa di-schedulein aja untuk daily Scrum-nya. Kapan, nanti tinggal diobrolin aja ya. Setiap Baik, harinya. oke. Oke. Terima kasih ya. Sudah? Hanya
itu saja. Ya, Udah. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk kegiatan sprint planning meeting ini. Ya diharapkan nanti misal kalau kalian ada bingung lagi bisa kita sampaikan di grup kita nanti kayak gitu. Oke, setuju semua? setuju. Setuju. Oke, kalau gitu aku tutup ya. Sekian sprint planning meeting malam ini dan semangat mengerjakan teman-teman. Terima kasih. Masih Scrum. Terima kasih semua. Terima kasih semua.